beriman kepada para malaikat. Salah satu dari rukun iman, artinya kita dikatakan beriman kalau kita beriman kepada para malaikat. Berapa banyak malaikat itu? Tidak terhitung. Apa jenis kelaminnya? Tidak ada. Ya, tidak ada malaikat laki-laki dan malaikat perempuan, itu tidak ada. Namanya malaikat. Diciptakan dari nur, cahaya. Jin dari api, manusia dari tanah. Mana yang dulu malaikat dengan manusia? Mana dulu? Dulu malaikat. Karena sebelum menciptakan Nabi Adam, Allah telah berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, berarti malaikat doh, aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu Nabi Adam. Berarti malaikat lahadu. Kemudian baru ada jin. Kemudian berarti jin ko lebih tua daripada manusia. Tetapi walaupun Nabi Adam ko manusia ko datang kemudian, tapi nyolah yang diangkat menjadi khalifah di muka bumi. Inilah yang membuat jin menjadi iri. Nyo orangnya datang kemudian bawa ke inyo nan bangkit. Semua juga ikan tua kan. Walau orang lama ikan tua tu. Dua orang baru masuk. Inyo lo jadi pimpinan. Bawa ke wak nan lama siko ni. Kalau ada sifat-sifat mereka atau sifat iblis gara-gara itulah iblis tu keluar dari sarugo. Kalau ada sifat mereka, siap-siap saya keluar dari sarugo. Kemudian Bapak Ibu, jelas malaikat tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Bentuknya entahlah. Cuman dia bersayap. Malaikat itu bersayap. Berapa banyak sayapnya? Ada 3, ada 2. Nanti kita cek lihat. Kemudian malaikat ini jumlahnya tidak disebutkan baranya. Dalam perang Badar ada malaikat yang turun membantu. Di langit pertama adalah malaikat, langit kedua adalah malaikat, sampai langit ketujuh adalah malaikat. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi menyatakan tidak ada satu jengkal pun, tidak ada sejangka pun di langit itu, kecuali ada pasti malaikat yang sujud situ. Berarti banyak, tidak sejangka pun, jarak-jarak sejangka, pasti ada malaikat yang sujud. Berapa banyak kira-kira itu? Tidak bisa dihitung. Kemudian ketika Nabi sampai di langit ketujuh, ada namanya Baitul Ma'mur. Itu tempat tawafnya para malaikat. Kita cari surah At-Tur. Surah At-Tur. Ayat sampai halaman 523.
Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Ayat sampai wal baitil ma'mur. Baitul ma'mur itu adalah dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam hadis Abu Bukhari Muslim, di langit ketujuh tempat tawafnya para malaikat. Tawafnya para malaikat. Nabi SAW bersabda, ketika Nabi sampai di langit ketujuh, maka Nabi melihat ada 70.000 malaikat. Ya, 70.000 jumlahnya. Kata para ulama, orang dahulu itu menghitung sesuatu yang banyak itu dengan kata-kata tujuh. Kalau lah banyak benar namanya 70. Di atas itu namanya 70.000, itulah sabana banyak. Sesuatu yang sangat banyak itu tak terhitung banyaknya lah 70.000. Telah baca. Disebut dengan bahasa 70.000, bukan 70.000 1 sampai 70.000. 1, 2, 3, 4, dah itu dah. Kalau sesuatu hitungan yang sudah sangat banyak, tak terhitung lah barang banyak, no. Semua jawab, barang banyak kasiai tepi pantai. Abah sono bawa mengeciannya. Tak terhitung, anda terhitung tu bahasanya 70.000 lah bahasa Arab. Saking banyaknya. Artinya apa? Datang 70.000 malaikat dengan jumlah yang tak terhingga. Itulah kira-kira. Tawaf di Baitul Ma'mur. Para jumlahnya tak terhitung. Saking raminya. Lalu setelah tawaf, malaikat itu pergi. Dan tak balik-balik sampai hari kiamat. Sedang tawaf tu je baru tiba lah malaikat 70.000 balik. Jumlah tak terhingga. Alah selesai pailo tak balik-balik sampai hari kiamat. Sedangnya tawaf tadi itu tiba lah 70.000 balik. Dan tak terhingga. Sudahnya tawaf pain tak balik-balik lah sampai hari kiamat. Sajak langit je bumi diciptakan, mau itu tarik. Mana tahu nak do balik-balik sampai hari kiamat. Kira-kira berapa banyak malaikat sampai kini? Berapa kira-kira tak? Kena tahu tentang kebesaran Allah. Berapa banyak malaikat itu? Entahlah. Nan jalih nan tiba tu nak do nan balik-balik sampai hari kiamat. Dan tak pernah kosong sampai hari kiamat. Aduh sama malaikat tadi. Kalau orang di Kaabah, itu tempat tawaf manusia di bumi. Tempat tawaf di bumi Kaabah. Apakah di Kaabah kau ada nan lah berulang-ulang kan? Ada. Ada nan lah 2 kali, 2 kali, ada 60 kali, mungkin 800 kali kita tawaf situ. Tapi nan di langit tu, tempat tawaf para malaikat di langit, penduduk langit istilahnya. Nan tawaf di situ tak ada nan balik sampai hari kiamat. Baralah karami, tak ada corona sini dah. Ditutup dia corona kini tak ada sini cerita itu dah. Nyo aduh tarikh datang dalam jumlah tak terhingga, datang lo dalam jumlah tak terhingga, selesai dan pain tak balik-balik sampai hari kiamat. Para jumlahnya dua hantar tak terhingga. Itu dalam hadisnya. Kemudian kita buka surah Fatir surah 35. Ayat 1. Ayat 1 halaman ampe 3 ampe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah, fatir, yang merancang, yang mendesain, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan dalam kurung untuk mengurus berbagai macam urusan. Rusula, kurusul, banyak artinya utusan. Kalau diutus ke orang mengagak, pergilah ke situ, pagi itu mengadu, pergi ke sini nah, adunan ke di kerajaan. Malaikat ko diutusan dalam maksud adalah mengerjakan tugas-tugas tertentu. Ada ke malaikat ko ditugaskan untuk membawa wahyu, ada yang ditugaskan untuk mengiriangan manusia, yang membisik-bisikkan manusia, adalah malaikatnya tugasnya. Ada yang menjaga sarugo, ada yang menjaga neraka. Ada lo malaikat ko yang ditugaskan untuk orang yang berwuduk sebelum tidur. Datang seorang malaikat yang menjaganya, yang berdoa kepadanya. Ada yang baca surah ayat kursi, kalau diutus seorang malaikat untuk menjaganya. Ada nanti orang pekerja mengarajani iko datang lo malaikat yang menolongnya, diutus. Dengan artinya ada berbagai macam tugas, termasuk yang mencabut nyawa manusia, meniup sangkakala, dan kadang-kadang. Cuman awak nanti diagih tahu informasi. Ada beberapa malaikat yang Allah agih tahu kawa tugasnya. Kalau dalam pelajaran SD namanya 10 malaikat yang wajib diketahui. Tapi bukan berarti malaikat itu 10 orang. Tugasnya 10 tugas, bukan jumlah. Jadi pahami malaikat itu 10 nak. Tugasnya ada 10 nan wajib diketahui. Nan lain banyakkah? Banyak. Anda tahu ada. Membawa awan nan bawa tu ada malaikat ni cek-cek. Air hujan turun tu akan maka jatuhnya, akan maka dilian tu adalah malaikat yang bertugas cek-cek. Bayang berapa banyak air hujan. Cek titik tu ada yang membawa malaikat itu akan maka dilian tu. Tak sembarang jatuh asan tu dah. Kama jatuhnya lah dulu malaikat maturnya. Sampai serinci itu tugas-tugas malaikat. Nah, uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Yang memiliki sayap ada yang 2, 3 dan 4. Masna ko abedanya jo isnain. Masna 2, sulasa 3, ruba' abedanya jo isnain, salasah arba'ah. Kalau 2 kan isnain, wahid isnain, ndak wahid masna dah, wahid isnain. Abedanya masna ko bajalanlah kalian baduo. Apa syaratnya? Bajalanlah kalian isnain. Tapi kalau bajalanlah kalian baduo-duo, kalau murid-murid apa ikan api ndak ulah banyak-banyak dah, baduo-duo berjalan. Barisannya baduo-duo. Manyuruh baduo-duo kau syaratnya masna. Ndak baduo dah, ndak isnain dah. Kalau isnain kau jumlahnya yang 2. Tapi kalau masna kau 2, berarti ba malaikat ko sayoknya 2, 3, 4. Ba bentuk sayoknya saja tanya lo. Ndak sendiri kajian apa situ dah. Nah Allah magih tahu jumlahnya 2, 3, 4. Ba bentuknya beragam no. Dari bulu ko. Jangan bayang lo buruang. Malaikat nak buruang dah. Kalau nan bayangan buku, kalau sayok ko bentuk buruang lah. Malaikat nak buruang, itu catatan lah. Jangan dibayangkan bentuk buruang, nak buruang dah. Atau apa bentuknya seantah lah. Karena anda pernah melihat malah informasi itu sang kawannya. Nyo dari cahaya,
Nya ndak laki-laki, ndak lupa dusi. Kemudian mereka tu ndak punya hawa nafsu, nya taat saja aneh surah Allah itu sekerajonya. Dan mereka punya sayap dua, tiga, empat. Bantuannya ndak tahu. Ustaz pernah jalan? Bantuan Ustaz. Kalau ingin malaikat pertama bersabak dah mereka mau. Kalau ingin bersabaknya lain-lain dah. Kok dia bersabak entah nih. Yang pertama kali tamui selalu. Ada lah capek bersabak mereka mau. Anton sabaknya malaikat yang lain. Sabak malaikat dalam kubur ada tu. Tapi kau jam macam-macam. Kau nak orang arah kajinya. Bukan payah refreshing kau bayo kajinya. Lawa sobok mereka mau ada cerita. Ada cerita balik lain. Ayo pai bananya. Sobok mereka dalam kubur ta lakak sekali lakak no 70 hasta atau benam ke bumi. Jangan macam-macam. Nyalih iman insalah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus ayat lanjutannya yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Lebih dari itu lain. Bara tu entahlah tu kehendak Allah ma yasha. Bara kehendak Allah dari ciptaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu sangat maha berkuasa. Dalam hadis Bukhari ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, Nabi kan malaikat Jibril datang menyerupai manusia. Nabi bersabak malaikat Jibril itu wajah aslinya 2 kali. Wajah asli malaikat itu 2 kali. Pertama di Gua Hira, wahyu pertama turun. Tapi namanya katakuan bisa mencelek bentuk orang. Tidak bisa. Yo katakuan sekali itu sebab tentu nanti pangana bana kacapek pai. Bana kadapek lari kan tu. Sehingga Nabi keluar dari Gua Hira tu kan lari pula. Minta diselimuti dalam keadaan takut. Ketika Isra Mi'raj, Nabi minta ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, tampakkanlah wujud asli engkau. Karena dulu nampak tak jaleh dah. Kini yang ingin mencari engkau dalam wujud asli. Kata malaikat Jibril, aku tidak bisa berbuat kecuali seizin dari Rabbku. Kamu berubah-ubah kau seizin Allah lah. Akhirnya minta izin pada Allah, Allah izinkan Nabi melihat wujud malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril pun menampakkan wujud aslinya kecil Nabi. Ternyata dia adalah malaikat yang sangat besar. Karena malaikat Jibril itu apa? Pemimpin para malaikat, komandannya ini. Komandan para malaikat itu malaikat Jibril, pimpinannya. Ternyata dia adalah malaikat yang sangat indah, sangat besar dan sangat indah, rancak bentuknya. Dan aku tidak bisa menceritakan bahawa bentuk. Nabi nak pandai menceritakan bahawa bentuk malaikat. Dek karancaknya, rancaknya. Dan dia memiliki 600 sayap. 600 tidak 3, aku kan 2-nya. 3 sampai 600. 300 di kanan, 300 di kiri sayapnya. Dan kalau dia bentangkan 1 sayap saja, kambangnya cek dari 600 itu kan ada di kambangan sayap tu. Kalau di kambangnya 1 sayap tadi itu, maka tertutuplah langit hijau bumi itu. Orang ke kadang ni kira. Kalau dibantangnya kan 600 no? Dan dia kibaskan sayapnya. Kibaskannya sayapnya. Dan keluarlah dari pinjam bayang burungnya. Misalkan saja dikibaskan tu anak keluar. Ada alih keluar abu-abu istilahnya kan, babunya. Abu-abu dari sayap tu
keluar adalah intan dan mutiara dengan warna-warni yang tak bisa aku sebutkan. Bentuk warna-warninya banyaknya dan saking indahnya. Abu-abu malaikat Jibril kipih-kipih ni tu intan jo mutiara tu. Ada aku lalu kami itu. Inyo abu-abu sama baru. Mana rancak debu kau daripada sayok tu kira-kira. Caklah sayoknya lah. Artinya dari malaikat itu bantu rancaknya tu. Tak tahu. Informasi sampai segitu lah. Dia adalah malaikat yang paling indah, paling besar, dan dia memiliki 600 sayap. Jika dia bentangkan satu sayap, tertutuplah langit dan bumi. Lalu dia kibaskan sayapnya, maka keluarlah dari sayap-sayapnya itu, yaitu debu-debu yang berupa intan dan mutiara yang jumlahnya sangat banyak, bertaburan dengan warna-warni yang tidak bisa aku sebutkan bagaimana indahnya kecil. Itu malaikat Jibril. Jadi sayapnya berapa? 600. 300 kanan, 300 kiri. Lalu nanti malaikat Israfil, ada Israel. Tugasnya apa malaikat Jibril? Membawa wahyu. Tugasnya itu. Tapi juga kini adalah berapa bentuknya berupa dia memiliki sayap. Malaikat itu punya sayap. Baik, kita lanjutkan Pak Ibu. Nah, dari beberapa malaikat tadi itu, ada yang disebutkan dalam Al-Quran namanya, ada yang tidak. Ada sebutannya hanya malaikah. Malaikah. Malaikat ya sudah, malaikat. Bentuk malaikatnya, akar rajunya, namanya tidak ada dah. Cuman malaikah, malaikat lah selesai. Segitu kini saja. Dan ada beberapa nama yang memang disebutkan, ada pula yang tidak. Dan kita wajib mengimani nama-nama malaikat ko sesuai apa yang ada tertera dalam Al-Quran dan hadis. Yang ada sumber namanya dalam Quran itu wajib percaya. Adalah nama ko tidak ada sumbernya, tidak wajiblah percaya. Tidak lu yakini nama tu. Kita lihat pertama namanya malaikat Jibril. Jibril ko dalam Al-Quran terulang sebanyak 3 kali. Disebutkan namanya berapa kali? 3 kali. Kita buka surah Al-Baqarah, salah satunya kita buka. Ayat 97. Man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuhnya Jibril. Dia memang dalam Al-Quran disebut nama Jibril, disebutnya namanya. Jibril kau ada punya nama-nama lain seperti Ruhul Amin, Ruhul Qudus. Disebutkan nama dan sifat-sifatnya. Ruhul Amin yang terpercaya. Ada namanya ruh saja. Ada Ruhul Qudus. Kudana tugasnya malaikat Jibril ko man kana aduwwan li Jibril, kan Jibril. Tugasnya kita cek surah Asy-Syu'ara. Surah 26 ayat 193. Halaman 375.
192, kembali dari 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb sekalian alam. Siapa membawa Al-Quran itu turun? Nazala bihir ruhul amin. Yang dibawa turun oleh ruh yang terpercaya. Siapa tu? Jibril. Jadi tugas mereka Jibril membawa wahyu. Dalilnya jelas. Tugasnya membawa wahyu. Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah dan dibawa turun oleh malaikat. Itulah tugas malaikat Jibril sajak dulu. Membawa wahyu ke Nabi Adam, ke Nabi Idris, ke Nabi Nuh, ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad, lebih kurang 23 tahun Nabi sampai belum meninggal sejak diangkat jadi Rasul. 23 tahun tugas malaikat Jibril membawa wahyu untuk Nabi Muhammad. Ada je wahyu gini lain tak? Habis. Sejak Nabi Muhammad meninggal tak boleh. Jangan sampai dulu kesyirikan dan kekafiran istilah. Atau ya, mengaku dapat bisikan dari malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril tanya mana lalu berjalan-jalan. Ambo malaikat Jibril. Cuba celiak bentuk asli ya. Ya nak reti saya nak celiak. Dalam rangka apa? Nabi nak boleh. Nya tugasnya membawa wahyu, jangan setan tanya. Ti adolo orang yang nyo mengaku de ilmu lah tinggi, ilmu agama non. Sebenarnya terlongsong. Dak agama yang tinggi itu dah. Ada mengaku ilmu adalah tinggi didatangi malaikat Jibril. Bahkan ada orang yang mengaku-ngaku kama painya dikawal oleh dua malaikat. Di kanannya malaikat Jibril, di kirinya malaikat Mikail. Sentiang Nabi Muhammad selama hidup tidak ada dikawal-kawal di malaikat Jibril. Sudah bawa wahyunya balik lah. Sudah bawa wahyunya balik lah. Hanya kama pai dikawal di Makkah. Kan saya baiknya pada Nabi Muhammad. Itu tidak malaikat, sudah setan. Ajar sampai tak kicuah loh. Dan tugas malaikat Jibril tidak ada mengawal awak loh. Awak kuat dulu malaikat yang mengawal awak. Itu malaikat Raqib dan Atid. Tidak malaikat Jibril dah. Ada loh nanti namanya mengawal itu namanya Qarin. Itu dari jin. Ada dari malaikat. Jin. Kau jangan jin kau memang ngecek. Awak lah yolah je awak. Hati-hati. Kena perlu awak tahu. Malaikat Jibril kau tugas nak kau. Jangan sampai tak kicuah. Kalau dia ngaku-ngaku malaikat Jibril itu setan. Kenapa? Karena malaikat tu nyulah punya tugas masing-masing. Kemudian juga disebutkan, kita buka surah An-Najm. Wan najmi idza hawa, halaman 526 dari ayat 1. Wan najmi idza hawa, demi bintang yang ketika terbenam, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah temanmu itu Muhammad itu seorang yang sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula yang diucapkannya itu atau Al-Quran itu adalah dari hawanya, hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang diucapkannya itu adalah wahyu yang telah diwahyukan. Asyamajan kenyo allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat Jibril yang syadidul quwa. Syadid ternya sangat, ikatan mengabek apa ibu? Kalau lah sabana kuat kabek ni namanya syadid. Ndak lalu darah ke di no lelo ka kuat kabek nanti. Syadid, siapanya? Bersangatan.
Atau kalau bawanya mungkin tidak ada tandingan yang bersangatan kuat, itu sabana kuat malaikat, memiliki kekuatan yang sangat. Itu pujian Allah. Allah puji malaikat ini. Dzu mirratin, yang memiliki keteguhan. Fastawa, maka dia menampakkan diri dengan rupa yang asli. Itu ketika Isra dan Mi'raj. Mirratin itu kan disebut keteguhan. Dalam tafsir lain artinya kecerdasan. Nyo malaikatnya kuat, bantuannya rancak, cerdas. Balik lo kawan lihat, bakon dakwah jadi malaikat Jibril, awak tak cerdas. Ya wahyu tu ke dibawa turun. Awak apa lupa? Ya cakap itu. Kau tanya lo kan langit, ya tadi Allah. Apa lupa? Tak bisa aja malaikat. Malaikat Jibril kau cerdas. Anan Allah ajarkan tu masuk. Memang cerdas. Malaikatnya kuat, rancak, cerdas. Tu pujian untuk malaikat Jibril. Kalau tadi di surah Asy-Syu'ara pujiannya Ruhul Amin. Dia adalah ruh yang malaikat yang terpercaya, amanah orang. Malaikatnya amanah. Kemudian disebut malaikatnya sangat kuat, cerdas dan teguh. Kemudian kita lihat dalam surah At-Takwir tentang malaikat Jibril, Allah sebutkan sifatnya. Ayat 9 balik. Halaman 586. Ayat 9 balik. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat. Disiko disebut rasulin karim, utusan yang mulia. Utusan yang berarti malaikatnya malaikat yang mulia. Kemuliaannya dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Memiliki kedudukan yang tinggi. Artinya pemimpin para malaikat, kedudukannya tinggi. Orang mamaciknya tu tak sembarang nama bawa wahyu tu dah. Kedudukannya bukan kedudukan di dunia, kedudukan dari pemiliknya aras. Kan tinggi mana tu? Di mana orang pakai tinggi jorong orang? Jorong. Presiden jorong, kok jorong? Sama. Beliau itu kan presiden Surokamba, di Surokamba. Presiden di mana? Di negari Kompe Angke. Presiden tapi di negari Kompe Angke. Presiden di Indonesia. Nah malaikat Jibril di mana? Di mana beliau? Kedudukannya dia memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan dengan pemiliknya aras, dengan pemiliknya pencipta langit dan bumi. Tidak sembarang. Kedudukannya tinggi. Muta'in sama amin. Muta'in, yang di sana di dalam para malaikatnya muta'in, ditaati.
Di atas tu kan ada nama alam malakut, alam para malaikat. Di tempat tawaf malaikat tadi tu. Kan alam para malaikat. Nyo ditaati. Berarti beliau ko siapa? Pemimpin para malaikat. Malaikat tunduk ke nyo sadonya. Amin. Dan dia itu adalah terpercaya. Itu syarat jadi pemimpin. Pemimpin ko nyo ditaati dan terpercaya, dan nyo kuat bantu gagah lo. Cerdas lo. Kan ciri-ciri malaikat Jibril kan nyo pemimpin. Itu salah persyaratan jadi pemimpin. Dari sifat malaikat Jibril atau jeleh nyo terpercaya, amanah, ndak penutur, ndak tukang kicuah, ndak tukang otak. Nyo yo amanah, jo mamat jo agama go amanah, jo negara nyo amanah, jo amanat yang diemban nyo amanah. Tu sebab pemimpin. Ndak mau dutur-dutur, ndak mau ngicuah-ngicuah, ndak mau mata otak. Tu syarat pertama. Tu hanya mulia Rasulin Karim, nyo mulia orangnya. Nyo terkenal nyo orang elok. Nyo orangnya baik, elok. Tu alai memiliki kekuatan, kuat, hebat. Ada orang teruk madok kanya ada. Kuat mah. Dak tersanggah, mengecek nak tersanggah orang ni. Itulah. Mama lawan lampang ni. Buat kuat mah, ndak letoi dah. Yang letoi tu yang luar, saya orang mah. Tapi kalau awak gagah yo, kuat yo, takut orang Jawa. Sagan yo, segala yo orang kuat tu mah. Atum dzumiratin, cerdas. Ndak elok. Elok yang dua nak ada orang. Ayo tan sana orang, yo awak jadi pemimpin pi awak banyak orang tu. Ada salah. Harus dengan cerdas. Ada sekocek muta'in yang ditaati. You taat orang kau kawak saudara. Itu baru pemimpin. Dan dia memiliki amanah, terpercaya. Itu syarat. Bapak nangka mencalon besok buat persyaratannya kau. Saya nangka jadi nyak jorong, nyak wali, jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, syaratnya penuhi dulu. Nan pernah berutur-utur, nan pernah korupsi, minggir lu. Nan kadi diterima sia, nan tak pernah korupsi, tak pernah terlibat. Alah, bantu aja dia lah. Ini gagah nak. Gagah minggir lu. Kau masalahnya bukan memilih. No kalau kau masalah mencari pemimpin kau. Alai gagah depek, li kuat nak. Li sehat orangnya, li kuat. Aku kan negara tak ngacualah. Ada silahnya kena negara tak. Ada gacu. Ada takut aja orang, ndak bagak. Wak harus bagak. Tu cerdas lo, tes lo. Dia nak intelektual ilmu. Dan dia ditaati, takut orang kaya. Tu salah soalah lo. Persyaratan. Tak sembarang sana. Allah memilih malaikat itu tak sembarang lah. Pilih baca lihat. Disesuaikan sifat-sifatnya dari Allah. Karena jadi pemimpin para malaikat. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.